Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membawa materi kami tentang media audio visual dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengasuh Dr. SPD. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Silakan, nama saya adalah Republik. Saya sebagai moderator dan teman saya Para kalian Tony sebagai pengambilan pertama. Saya Fian Siliakena sebagai kedua. Saya Roder Mansila sebagai pemateri. Oke, jadi itulah singkat perkenalan dari kami. Selanjutnya ke materi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk dalam materi dengan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu adalah semua yang hidup atau berpenghuni di bumi. Nah, di sini ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama itu manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga itu tumbuhan. Di sini ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi sejatinya dari ketiga makhluk hidup ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, dari situ kita langsung masuk saja ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup makhluk hidup perlu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup harus bergerak. Yang keempat, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap perangsangan. Yang ketujuh, makhluk hidup punya kemampuan berat. Yang pertama, makhluk hidup bernapas. Nah, ada 3 makhluk hidup bernapas. Pertama manusia, kedua hewan, yang ketiga yaitu tumbuhan. Yang pertama yaitu manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung. Nah, yang kedua yaitu hewan. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, kulit, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan stomata, lentisel atau akar rambut yang digunakan untuk menyerap oksigen. Nah, yang kedua yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, yang pertama yaitu manusia. Manusia mengonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Yang kedua yaitu hewan. Nah, setiap hewan membutuhkan makanan dan air untuk tetap hidup. Makan bagi tubuh berguna sebagai sumber penghasil energi utama bagi tubuh. Yang ketiga itu tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan yang berupa glukosa. Tumbuhan memerlukan glukosa sebagai bahan baku pembuatan struktur tubuhnya dan memproduksi energi melalui respirasi aerob. Nah, yang berikut yaitu makhluk hidup harus bergerak. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa gaya tarik bumi. Contohnya pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah. Gerak pada tumbuhan dan rangsangan berupa air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju sumber air. Yang kedua yaitu hewan. Hewan bergerak bertujuan kelangsungan hidupnya seperti untuk melindungi diri dari predator, mencari makan, berpindah tempat, hingga berkembang biak. Alat gerak yang dimiliki oleh hewan diantaranya adalah kaki, tangan, ekor, sayap, dan sirip. Nah, yang ketiga yaitu manusia. Aktivitas fisik merangsang peningkatan zat kimia otak yang mampu membuat suasana hatimu menjadi lebih baik dan rileks. Selain itu, aktif bergerak juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres.
Nah, yang berikut yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama yaitu manusia. Selain disebabkan pertambahan ukuran sel, pertumbuhan juga terjadi karena pertambahan jumlah sel. Contohnya, bayi yang baru lahir misalnya berukuran 45 cm dengan berat badan tambah 3 kg. Setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badan dapat mencapai lebih dari 150 cm dan berat badan lebih dari 30 kg. Yang kedua yaitu hewan. Pertumbuhan terjadi karena perbanyakan sel dan pembesaran sel, juga karena adanya penimbunan nutrisi akibat adanya kebutuhan untuk hidup pokok. Yang ketiga yaitu pertumbuhan. Tanam jagung memiliki bagian-bagian tanaman yaitu tongkol jagung dan biji, bunga, batang, daun, dan sistem perakaran. Pertumbuhan tanaman jagung dimulai dari biji, menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman vegetatif, lalu berguna, hingga yang terakhir berubah. Nah, teman yang berikut yaitu makhluk hidup berkembang biak. Nah, yang pertama yaitu manusia. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Demikian pula manusia untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak secara kawin. Generatif perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Nah, yang berikut yaitu hewan. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan dari spesies tersebut. Nah, yang berikut yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, yang pertama yaitu manusia. Manusia peka terhadap rangsangan. Gerakan tangan menjauhkan diri dari duri dan mata yang terpejam karena menghindari debu merupakan gerakan peka terhadap rangsangan. Atau sedangkan rangsangan yang berupa duri dan debu, rangsangan tersebut merupakan rangsangan dari luar tubuh. Nah, yang berikut, yang kedua yaitu hewan. Namun pada hewan terdapat alat-alat indera yang peka terhadap rangsangan. Contohnya burung elang yang peka penglihatannya, kelelawar yang peka pendengarannya, dan anjing yang peka penciumannya. Nah, yang terakhir yaitu makhluk hidup punya kemampuan beradaptasi. Nah, yang pertama itu manusia. Adaptasi menjadi salah satu hal penting bagi setiap individu karena dengan beradaptasi seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan serta belajar menempatkan diri di antara individu-individu yang lain maupun kelompok masyarakat lainnya agar dapat bertahan hidup. Nah, yang berikut yaitu yang kedua yaitu hewan. Penyesuaian terhadap lingkungan hidup adalah suatu proses yang dilakukan oleh semua makhluk hidup termasuk hewan. Adaptasi pada hewan memiliki tujuan mendasar yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi diri dari ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu tumbuhan. Adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Sehingga alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan tetap bertahan hidup dalam segala kondisi. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Nah, itulah sekilas dari penjelasan kami tentang ciri-ciri makhluk hidup
dari lingkungan sekitar. Semoga dapat bermanfaat pada kita semua. Sekian dan terima kasih.